Next. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi di sini dan ini adalah Redmi Note 7. Kenapa ada Redmi Note 7 di sini? Karena kita akan membahas spesifikasi tentang Redmi Note 7 ini. Seperti apakah karena kata masyarakat Redmi Note 7 ini dikenal sebagai handphone flagshipnya Xiaomi yang digadang-gadang akan bisa bisa menandingi iPhone 7 katanya. Oke, coba kita lihat. Oke, sekarang kita mulai dari tampilan awalnya. Bentar ya, HP-nya nge-lag. Jadi Redmi Note 7 ini bukan yang Pro ya, tapi Note 7 doang. Karena ada dua nih Note 7 tuh, ada yang Note 7 biasa, ada yang Pro juga. Nah, kalau yang Pro itu bedanya adalah dia udah support 5G. Nah, kalau Note 7 ini dia belum. Nah, dia itu dikeluarkan oleh Xiaomi sendiri pada tahun sekitar 2016-an. Itu berbarengan dengan Xiaomi Redmi Note A-nya gitu. Nah, sekarang Redmi ini dikeluarkan dalam dua versi. Yang pertama adalah yang RAM-nya 8GB dan internalnya 128, dan yang satu lagi adalah 4GB dengan internal 64GB. Nah, cuman kelebihannya ini adalah dia ini udah AMOLED, udah tempered glass, tapi Gorilla Glass yang udah seri kelima ya. Nah, di layarnya sendiri emang akurasi warnanya cukup tebal, cuman yang saya kurang suka adalah kamera depannya, bro. Kamera depannya itu, kalau misalnya kita ambil titik fokus, itu lama fokusnya. Dari Ninja Hattori mendaki gunung sampai melewati lembah itu lama nggak fokus-fokus gitu. Kita coba ya. Nih bro, kamera depannya itu memang HD sekali gitu ya. Dia punya fitur kayak video singkat. Nah, kenapa dia ngeluarin fitur video singkat? Padahal ada fitur video juga yang bisa kita pakai cuma dalam durasi sebentar. Kenapa coba? Karena ibu-ibu yang jualan seblak itu nggak ngerti. Jadi dia bikin video singkat seakan-akan ini adalah fitur yang ada di Instagram, di WhatsApp gitu loh boy. Nah, terus dia itu punya mode malam. Oh ya, sebelum kesini kita lupa bahas kameranya. Kameranya itu 48 megapiksel ya. Kayak gini boy. Yang atasnya ini adalah kamera yang 48 megapiksel yang bisa aktif kalau misalnya kita pakai rasio 4x6. Nah, kalau yang bawahnya ini adalah kamera yang wide-nya. Jadi dia cuma bisa aktif ketika kita deketin sama objek gitu. Jadi kalau misalnya jauh sama objek itu nggak bisa aktif. Nah, dua-duanya adalah kamera AI yang diatur oleh komputer secara otomatis dari Xiaomi sendiri. Nah, chipsetnya itu adalah chipset Snapdragon yang tipe 82. Itu udah cukup banget buat kamu nyangu ataupun ngarit pakai HP bisa. Tapi karena ini handphone dan sesuai fitrahnya, handphone itu digunakan untuk alat komunikasi. Jadi misalnya kalian nyari handphone dengan kapasitas buat game, editing, atau misalnya buat fotografi juga nih, cocok banget buat kalian. Kenapa? Karena dia udah tebal banget, kuat. Jadi tempered glassnya Gorilla Glassnya itu bukan cuma depannya doang, belakangnya juga Gorilla Glass boy. Jadi kalau misalnya jatuh, dia nggak akan langsung pecah, tapi cuma retak doang dikit. Dan itu pun nggak mungkin di tengah, tapi di pinggir. Karena sistem Gorilla Glass seperti itu. Nah, terus yang terakhir yang paling gue suka adalah layarnya boy. Dia udah layarnya tuh 7,4 inci. Jadi itu cukup banget buat kalian nonton apa ya terserah kalian. Yang penting nonton yang baik-baik ya. Pakai mata dengan yang baik, telinga dengan yang baik gitu ya. Nah, terus di dalam boxnya itu nggak include sama headset sih, karena Xiaomi ini cukup pelit buat headset, karena dia ngejual handphone itu rata-rata sekarang cuma isinya tuh charger, terus kabel chargernya, terus isinya ini gitu ya, handphonenya, terus ada soketnya juga bawaannya, ada yang hitam juga, ada yang bening juga, dan terakhir kitab-kitabnya kayak manual book, garansi, dan nggak dipakai lah sama kalian. Saya juga yakin itu bakal menumpuk di kamar kalian, di gudang atau dimanapun gitu ya. Nah, yang terakhir tadi kan terakhir ya udah sekarang paling terakhir Xiaomi itu sekarang ini ditanami sebuah chipset Snapdragon 82, cuman dia udah octa core. Jadi kalau misalnya dia cuman pakai otaknya satu doang, aplikasinya, jadi kalau misalnya aplikasinya cuman sedikit nih, dia nggak akan pakai semua otaknya karena lebar gitu ya. Fungsinya buat hemat baterai juga. Nah, ngomong-ngomong soal baterainya Xiaomi ini, yang ini ya Note 7 ini ditanami dengan baterai 5000 mAh. Cukup banget tuh buat kalian yang suka naik gunung, nggak perlu cas satu hari satu malam gitu ya, cukup lah satu malam 24 jam. Cuman asal jangan nggak buang kamera terus ya. Nah, terus terakhir itu tadi ya,
dia udah out core. Jadi kalau misalnya aplikasi yang kalian gunakan nggak terlalu banyak, dia nggak akan memaksimalkan chipsetnya atau prosesornya. Jadi dia hanya menggunakan sebagian prosesornya, sehingga itu bisa menghemat baterai dan menghemat layar kalian. Jadi itu saja dari gue. Mudah-mudahan apa sih namanya tuh, review handphone ini yang gue bahas tadi membuka mata dan pikiran kalian untuk membelinya. Tapi jangan lupa kekurangan-kekurangan yang tadi, sehingga kalian bijak dalam membeli barang dan beli apa yang kalian butuhkan, bukan apa yang kalian inginkan. Oke? Karena yang kalian inginkan belum tentu apa yang kalian butuhkan, tapi apa yang kalian butuhkan itu pasti bermanfaat buat lo, buat masa depannya gitu loh. Itu aja sih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.